Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Di pertemuan kali ini kita akan belajar lagi dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita baca Bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja pelajaran sekarang, yaitu pelajaran Quran Hadis di kelas 10 ini ya. Dan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang fungsi Al-Quran di bab 3 ini, yang kesimpulannya fungsi Al-Quran merupakan sumber ajaran Islam. Kemudian fungsi Al-Quran juga merupakan petunjuk bagi umat manusia ya. Bukan hanya untuk orang beriman, tapi juga untuk umat manusia. Dan di kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pokok-pokok isi Al-Quran di bab 4 ini ya. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana pokok-pokok isi Al-Quran itu? Apa saja? Di antaranya yaitu pertama ada akidah, kedua ada ibadah dan muamalah, ketiga ada akhlak, keempat ada hukum syariat, dan yang terakhir ada sejarah. Ini bukan hanya keseluruhan seperti ini, tapi ini merupakan bagian-bagian saja atau diantaranya daripada pokok-pokok isi Al-Quran merupakan yang 5 poin ini. Baik, yang pertama kita bahas terlebih dahulu tentang akidah. Akidah ini bagaimana kita mengenal keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mengenal af'al atau apa yang Allah af'al atau pekerjaan-pekerjaan atau sifatnya, kehendak-kehendak Allah itu seperti apa saja, kemudian kalam-kalam Allah seperti apa saja, itu di dalam akidah. Contoh bahwa Al-Quran ini merupakan pokok isi Al-Quran. Pokok isi Al-Quran yaitu adalah akidah. Dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-5 di sini menjelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya kepada umat muslim, khususnya yang memang yang membaca Al-Qur'an, yang pastinya dalam Al-Qur'an tersedia di sini Qul huwallahu ahad. Wahai Muhammad, katakanlah bahwasanya Allah itu ahad. Allahus samad, Allah itu tempat bergantung. Lam yalid walam yulad, dia adalah yang satu ya. Satu itu berarti tidak dilahirkan dan juga tidak melahirkan. Maksudnya tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Dan tidak ada satupun yang sekufu atau yang sejajar, yang sama dengan Allah yang Maha Tunggal. Yang kedua yaitu pokok isi Al-Quran adalah ibadah dan muamalah. Di sini ayat yang dimunculkan adalah ayat yang memang sangat sering dibacakan oleh para khatib maupun para thalibul ilmi. Ya, di sini ada surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wa insa liya'budun. Jadi kita atau Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk ibadah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini diciptakan tugasnya untuk ibadah. Bagaimana segala sesuatu itu dikaitkan dan semuanya bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di sini ada tentang akhlak. Di sini akhlak ini pokok isi Al-Qur'an itu salah satunya itu tentang akhlak. Salah satu dalilnya adalah surat Al-Ahzab ayat 21. Di sini sudah sering juga kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Di sini bahwa menjelaskan dan uswah atau tauladan kita dalam segi akhlak itu adalah satu-satunya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dijelaskan dalam Al-Quran bahwa bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga disebut sebagai akhlaknya Rasulullah itu adalah akhlaknya Al-Quran. Jadi khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya itu adalah semuanya tercantum dalam Al-Quran. Gitu. Nah, kemudian hukum syariat, hukum atau syariat ya. Di sini hukum-hukum mencakup dalam Al-Quran itu pokoknya mencakup hukum-hukum Islam.
Ya, di antara hukum Islam ada hukum perkawinan, hukum waris, hukum pidana. Di sini salah satu contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 221 tentang hukum perkawinan, hukum waris dalam surat An-Nisa ayat 7 sampai ayat 12. Di situ bagaimana penjelasannya mengenai hukum waris untuk laki-laki berapa, untuk perempuan berapa, dan untuk ahli-ahli waris itu dapat berapa ketika ditinggalkan oleh sang mayat. Kemudian hukum pidana juga dijelaskan di situ dalam surat Al-Baqarah ayat 178 dan banyak lagi hukum-hukum lainnya. Itu semuanya ada dalam Al-Qur'an. Lanjutkan, di sini ada Al-Qur'an juga mencakup sejarah ya. Sejarah orang-orang terdahulu maupun orang-orang yang akan datang. Nah, orang yang akan datang ini apakah disebut sejarah atau seperti apa ya? Tapi banyak cerita-cerita bahwa yang akan datang itu seperti apa. Kemudian orang-orang terdahulu seperti apa? Contohnya para nabi dan umat-umatnya atau kaum-kaumnya. Di sini salah satu contoh sejarah para nabi bersama kaumnya. Di sini ada sejarah Nabi Musa. Ya, memang sudah kita kenal bagaimana Nabi Musa membersamai Bani Israel. Dan Nabi Musa itu menyelamatkan atas izin Allah menyelamatkan Bani Israel dari apa? Dari kejaran Firaun dan tentaranya. Di sini juga ada sejarah Nabi Soleh bersama kaum Samud ya. Di sini kaum Samud, Nabi Soleh yang terkenal ataupun kita ketahui mukjizatnya itu memiliki onta. Yang onta itu dikirim langsung dari surga Allah Subhanahu wa taala. Namun para pengikutnya ataupun para umatnya itu mengkhianatinya. Ya, apa mengkhianatinya? Unta itu malah disembelih oleh para pengikutnya ya. Ini sejarah umat-umat terdahulu. Dan kaum Samud ini Masya Allah kaum yang sangat ahli di bidang arsitektur. Namun karena membangkang kepada Allah SWT, akhirnya kaum ini dibinasakan, dimusnahkan oleh Allah SWT. Dan selanjutnya sejarah orang-orang soleh. Di sini ada sejarah Ashabul Kahfi, kemudian sejarah-sejarah lainnya. Itulah pembahasan yang sudah kita jelaskan mengenai pokok-pokok isi Al-Quran. Kesimpulannya bahwa Al-Quran itu sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Adanya Al-Quran itu penyempurna dari kitab sebelumnya. Kemudian Al-Quran juga isinya lengkap sekali ya. Tadi ada sejarahnya, ada hukumnya, ada akhlak, kemudian ada ibadah, muamalah, dan juga ada akidah. Baik, tugas pertemuan berikutnya insya Allah ya. Nanti di pertemuan berikutnya mudah-mudahan kita bisa bertatap muka langsung. Apa ya tugasnya? Di sini tugasnya tuliskan satu ayat Al-Quran yang menjadi panduan dalam muamalah. Dalam kurung muamalahnya apa? Hutang piutang. Silakan nanti dituliskan dan juga nanti bisa dihafal. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bisa aku sampaikan teman-teman semuanya tetap semangat dalam belajar. Dan jangan lupa jadikan semua menjadi mudah dengan kuatnya niat, insya Allah ya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.